Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa sehat walafiat. Senantiasa juga kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kirimkan salawat cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita lanjut ke KD 12 tentang pemesanan tiket penerbangan melalui Global Distribution System Amadeus, yang mana tadi sebelumnya kita sudah melihat jadwal penerbangan ya. Kembali kita paparkan materi ini untuk mata pelajaran pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan di kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata SMK Negeri 1 Parangpanjang. Baik, kita langsung saja untuk mendapatkan PNR atau Passenger Name Record dari sistem Amadeus ini. Ada kata yang perlu kita ingat sebagai langkah yang harus kita patuhi, yaitu ada 5 huruf ya yang membentuk kata print, yaitu Papa Romeo India November Tango. Nah, ada P itu adalah phone, R itu receives, I itu itinerary, N itu name, dan T itu adalah tiket data atau time limit. Nah, 5 huruf ini tidak harus berurutan seperti print, kata print ya, tetapi ini adalah langkah-langkah yang harus kita ikuti agar kode booking atau PNR kita selesai. Nah, kalau kita urutkan, yang pertama itu pastinya kita itinerary dulu ya. Kita buka dulu jadwalnya, kemudian kita pilih jadwal mana, jam mana yang diinginkan oleh penumpang, kemudian kita masukin nama, kita masukin nomor telepon, nantinya akan kita bahas satu persatu, kemudian kita receive dan juga kita buatkan ticketing time limitnya. Nah, itu yang gampang sekali kita ingat, yaitu kata print. Nah, kita bahas satu persatu. Print di sini diawali dengan P yang artinya phone atau nomor telepon ya. Banyak yang bisa kita buatkan nomor telepon. Mandatorinya yaitu AP ya, alfa papa. Ini adalah mandatori wajib. Nah, diikuti dengan beberapa inisial kontak ya. Ada A sebagai agent phone. Jadi kalau kita memasuki nomor telepon agent berarti A, P, A ya. Terus diikuti dengan nomor telepon, diikuti dengan nama biro perjalanannya, dan diikuti oleh nama yang memesan ya. Misalnya dipesan oleh saya gitu, dibuatkan di belakangnya itu Riri. Nah, inisial kontak yang kedua itu adalah B, bisnis ya. H itu home, M itu mobile, E itu email. Nah, kalau kita lihat yang di atas ini ada APA, APB, APH, APM, APE ya. Itu sudah bisa kita identifikasi. Kita ulangi lagi. A itu agent, B bisnis, H home, M mobile, E itu adalah email. Nah, masing-masing data itu diperlukan untuk kelengkapan data reservasi dari tiket penerbangan penumpang. Jangan lupa itu A, B. Nah, kita lanjutkan untuk kata yang kedua itu, yaitu R ya, receive. Receive itu artinya tiket ini dipesan oleh siapa, nama staf tiketing yang ada di kantor. Mandatorinya itu gampang sekali, yaitu Romeo dan Foxtrot RF ya, diikuti dengan nama masing-masing. Jadi kalau misalnya dipesan oleh Riri berarti RF Riri. Nah, itu saja untuk yang R. Kemudian untuk yang I, itinerary ya, ini sebenarnya adalah urutan pertama, sama seperti yang kita buka jadwal ya, yang sudah kita pelajari pada KD 311. Kalau I itu diawali dengan AN Alpha November, itu mandatorinya, kemudian diikuti oleh tanggal penerbangan penumpang. Misalnya di sini 19 April ya, diikuti oleh dengan kota origin dan kota destination Jakarta Singapura,
garis miring ya, AGA, berarti dia menginginkan penumpang ini dengan penerbangan Garuda. Nah, ini ada display ya, display itu tanda bintang. Kalau di keyboard laptop biasanya itu shift angka 8 ya. Diikuti juga dengan tanggal pulang kalau si penumpang menginginkan tiketnya pulang pergi. Nah, ini sudah kita tuntaskan di KD 311. Itu yang ketiga. Yang setelah kita buka jadwal seperti KD 11 lalu, kita langkahnya di sini untuk itinerary adalah kita ambil seat yang kita inginkan. Nah, misalnya di line berapa, jadwalnya pukul berapa, yang sesuai dengan permintaan penumpang pastinya. Nah, misalnya di sini si penumpang menginginkan penerbangan di line pertama ya. Di line pertama berarti di baris pertama, SS adalah mandatory yang wajib kita masukkan. Berarti SS1. Artinya kalau kita lihat di sini SS1 berarti satu seat. Berarti penumpangnya cuma satu orang. Ya, kalau penumpangnya 2 orang berarti SS2. Kalau penumpangnya 3 orang SS3. Nah, SS adalah mandatory ya. Kemudian diikuti dengan kelas, ada Yankee di sini. Kelas yang diinginkan penumpang misalnya kelas ekonomi aja ya, kita anggap aja kelas Yankee yang diinginkan penumpang. Dan angka 1 adalah line pertama ya. Bahwasanya si penumpang ini maunya jadwal penerbangannya yang pertama di line pertama. Berarti SS1 Yankee 1. Nah, kalau ini ya angka 1 ini line segment. Kalau misalnya si penumpang ini menginginkan misalnya penerbangan malam, ada di line 10, berarti dia satu orang. Berarti mandatorinya SS1 Yankee 10. Nah, gitu. Oke, itu untuk itinerary. Kemudian untuk name, nama penumpang, yang pastinya setelah kita ambil seatnya, kita masukkan nama penumpangnya siapa. Nah, kalau contohnya di sini NM1 Tobing garis miring Lulu Mizis ya. Nah, ini kita lihat NM1 itu adalah mandatory untuk memasuki nama penumpang. Nah, NM1 ya. Kemudian ada Tobing ya, biasanya ya untuk memasuki nama penumpang itu kita entrykan dulu family name-nya. Family name di sini adalah Tobing ya. Kemudian Lulu itu first name, nama pertamanya. Nah, inisialnya MRS ya. Lihat apakah dia bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, atau gadis, atau bayi. Itu perlu kita perhatikan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita fokus dulu ke adult ya, penumpangnya dewasa. Berarti kita masukin NM1 Tobing garis miring dulu, terus spasi MRS. Nah, itu untuk name. Kita coba dulu untuk satu orang. Kemudian untuk ticketing time limit, kita cuma tinggal ketik TKTL, Tenggo Kilo, Tenggo London. Itu sebagai mandatory ya. TKTL kita enter ya. Nah, kita akhiri reservasi kita dengan menekan ER atau Eco Romeo. Itu adalah mandatory, end of transaction ya. Oke, langsung kita cobakan di GDS Amadeus yang sudah kita buka ya, sama seperti yang dulu di baris ini. Kita contohkan tadi, misalnya kita membooking sebuah tiket penerbangan atas nama Lulu Tobing tadi ya, untuk Jakarta Singapura. Kita buka dulu jadwalnya AN, misalnya si penumpangnya mau 14 April Jakarta Singapura. Nah, kita ikuti permintaan penumpang, misalnya si penumpangnya mau dengan Garuda /AGA ya. Nah, akan keluar seperti ini. Ternyata untuk penerbangan Jakarta Singapura tanggal 14 April itu Garuda hanya melayani satu jadwal saja. Nah, pukul 15 berangkatnya dari Jakarta. Nah, kalau penumpangnya menginginkan tetap dengan Garuda, berarti tidak ada pilihan, si penumpang harus ikut jadwal ini. Ya, kita anggap penumpangnya deal ya. Oke, si penumpang deal dengan Garuda. Kita ulangi 14 April Jakarta Singapura.
Berarti kita booking SS1 karena satu orang, kita anggap kelasnya dulu Yangki ya, Yangki 1. Kita anggap aja di kelasnya Yangki. Nanti untuk mencari kelas termurah, kita akan belajar di KD berikutnya. Nah, SS1 Yangki 1 kita ulangi satu orang kelas ekonomi line pertama karena ini cuma satu-satunya line ya yang ada di jadwal penerbangan 14 April. Oke. Akan keluar seperti ini, berarti itinerary penumpang sudah deal, sudah masuk ke dalam data reservasi ya. Kita lanjutkan memasukkan nama NM1 Tobing garis miring Lulu spasi Mrs. Nah, jangan lupa mandatorinya NM1. Masuk ke line pertama Tobing garis miring Lulu Mrs ya. Nah, artinya kalau tampil seperti ini, reservasi kita tidak ada masalah. Nah, hati-hati memasuki nama penumpang harus sesuai dengan identiti penumpang ya, terutama paspor ya. Tidak boleh salah satu huruf pun. Nah, ingat ya, nama penumpang tidak mudah untuk diganti ya, bahkan sangat sulit untuk diganti. Makanya kalau jadwal yang salah kita bisa delete, tetapi kalau nama penumpang yang salah itu kita tidak bisa delete. Nah, hati-hati sekali. Oke, sudah kita masukin sudah kita masukin name ya, itinerary sudah, name sudah. Kemudian kita bisa masukin agent phone ya, kita bisa apa artinya agent phone. Kita masukin contohnya nomor telepon sekolah kita 82040 SMK N1 Travel misalnya Ko Riri. Nah, artinya ini nomor telepon agent SMK 1 Travel ya, di booking oleh Riri. Kemudian kita masuk ya di line ketiga ini apanya. Oke, kita coba untuk masukin nomor mobile penumpang atau nomor handphonenya. Misalkan nomor handphone penumpang itu seperti ini. Kopex kita buatkan APM mobile phone ya 081363022487 Kopex, artinya ini adalah nomor telepon PEX. Nah, bisa saja kita garis miring P1 juga bisa, artinya passenger pertama. Nah, oke, kita anggap Kopex ini adalah nomor telepon penumpang yang bersangkutan. Oke, masuk ya di nomor 4, di line nomor 4 masuk. Kemudian boleh kalau si penumpang ada mau email ya, kita masukin Alpha Papa Eko, misalnya lulutobing@gmail.com. Oke, kita enter. Oke, masuk data email penumpang di line nomor 4. Kemudian sudah selesai mobile yang phone ya, phone sudah, itinerary sudah, name sudah, tinggal print ya, PRINT. Jadi R-nya belum, R sama T-nya belum ya, berarti kita receive. RF, jangan lupa tadi ya, RF Riri, artinya receive oleh Riri kalau bookingan ini adalah yang membuatnya adalah Riri. Nah, RF Riri, oke, masuk ya. Sudah masuk di atas, paling atas RF Riri. Kemudian kita TKTL, ticketing time limit. Nah, otomatis tinggal ketik TKTL, enter. Oke, masuk di nomor 6. Kemudian kita IR, kita end transaction. Oke, selesai bookingan kita. Akan keluar kode booking seperti ini, angka double angka 6 Mike Foxtrot, angka 4 uniform. Ini adalah bookingan untuk Lulu Tobing Mrs Garuda Jakarta Singapura, berangkat 14 April pukul 15 ya. Ini nomor telepon agent, ini nomor telepon email, ini nomor telepon mobile atau handphonenya si penumpang. Ini ticketing time limitnya tanggal 2 Agustus. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk one way dulu kita selesaikan reservasinya sampai sudah keluar kode booking seperti ini. Nah, untuk penumpangnya yang 2 orang atau perjalanan atau 3 orang atau penumpang bayi, penumpang anak-anak, perjalanannya panjang ya, tidak hanya satu sektor, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, semoga dapat dipahami.
Demikian saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.